Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Diaul Haq dari kelas B NIM 035. Di sini saya akan mempresentasikan soal yang telah diberikan oleh Pak Irfai, mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kita mulai, yang pertama, 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Faktor-faktor kesalahan ejaan. Yang pertama, interferensi bahasa ibu. Kedua, penguasaan kosakata yang kurang. Ketiga, kurangnya minat baca siswa. Dan yang keempat, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya wudu. Kata yang benar dalam penulisan adalah wudu karena kurang penggunaan huruf H. Nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, kutipan langsung. 1. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh, petik 2. Dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk dapat kebenaran data yang ingin diteliti. Petik 2. Dalam kurung Agung Hermanto, 2009.215-16 kurung tutup. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Contohnya, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Dalam kurung Maisil 2016.2/2027 kurung tutup. Nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Yang pertama, biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata bios dan graphian. Kata bios berarti hidup dan graphian berarti menulis. Sehingga biografi membuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa seseorang. Contohnya, Diego Armando Maradona merupakan pemain sepak bola asal Argentina. Ia lahir pada 30 Oktober 1960. Ia mendapat julukan tangan Tuhan karena gol yang ia cetak pada Piala Dunia tahun 1986 ketika melawan Inggris. Maradona merupakan pemain sepak bola berbakat. Setelah pensiun sebagai pemain, ia berkarir sebagai pelatih tim sepak bola. Beberapa yang pernah ia latih antara lain tim nasional Argentina, klub bola Always, Tekstil Madinyu, Dorados, Racing Club,
dan Fujairah sampai saat kematiannya pada 25 November 2020. Ia mendapat sebagai pelatih tim Gimnasia La Plata. Selanjutnya, bibliografi. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Daftar pustaka, contoh Keraf Goris 1980 komposisi ND 2 Nusa Indah Ibrahim, Nini 2011 Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi Jakarta 2 UHAMKA Press. Keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Yang pertama, kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, kami bekerja selama 6 jam. Yang kedua, kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, rapat itu akan dimulai pada pukul 2 siang. Yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contoh. Tanda koma banyak disalahkan pada penggunaan kondisi pemisah unsur rincian pada kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh kesalahannya. Yang pertama, aku hanya membawa tas, spasi, buku, spasi, dan pensil. Contoh yang kedua, aku tidak mau sekolah lagi, spasi, karena diajak oleh teman-temannya. 3. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, spasi, sangat diam jika di dalam rumah. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Yang pertama, kita tanda titik 2 terlebih dahulu. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan titik 2, hidup atau mati.
Yang kedua, tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca yang penting dan merupakan simbol yang tepat untuk mereka yang tengah berjuang. Seperti kata Emi, koma, petik sebuah tanda titik koma menggunakan ketika seorang penulis bisa memilih untuk mengakhiri kalimat, tapi mereka memilih untuk tidak mengakhirinya. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari hanya ada dua pilihan bagi para pejuang. Titik dua, hidup atau mati. Selanjutnya yang nomor 8, jelaskan mengapa sering kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulis huruf miring tidak disertai karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi mereka bisa juga karena kurang teliti dalam penulisan. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contoh, kesalahan penggunaan huruf miring itu Wi-Fi dan hotspot. Greenhouse 5 minutes which Quran before beginning the learning activist workshop dan marching band. Istilah itu seharusnya menggunakan huruf miring sehingga menjadi Wi-Fi, hotspot, greenhouse, 5 minutes with Quran before beginning the learning activist workshop and marching band. Seperti itu. Yang nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Konsonan adalah huruf mati selain huruf vokal A, I, U, E, O. Huruf ini berjumlah 21 huruf dan huruf ini akan sulit diucapkan jika disambung dengan huruf vokal. Huruf konsonan Latin terdiri dari 21 buah, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Bentuk kesalahan penulisan konsonan memang sering terjadi, semisal banyak yang mengetik kata menggunakan. Di situ kurang huruf G satu lagi ya. Padahal seharusnya menggunakan karena kata dari menggunakan ialah yakni kata guna dengan tambahan meng dan kan. Contoh pertama, jika diteliti lebih lanjut bahwa sesungguhnya mereka sudah sepantasnya mendapatkan medali yang diberikan dari bupati. Kalimat sesungguhnya seharusnya sesungguhnya. Contoh kedua, kesalahan dalam memogram memang sudah sering banyak dilakukan oleh para pemrogramer pemula. Kalimat memogram diganti menjadi memprogram. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.